warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan fungsi komposisi. Operasi aljabar pada fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal df, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah f dan g ditulis f ditambah g didefinisikan sebagai f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal df ditambah g sama dengan df irisan dg. Yang kedua yaitu selisih f dan g ditulis f dikurangi g didefinisikan sebagai f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx dengan daerah asal df dikurangi g sama dengan df irisan dg. Lalu perkalian f dan g ditulis f dikali g didefinisikan sebagai f dikali gx sama dengan fx dikali gx dengan daerah asal df dikali g sama dengan df irisan dg. Lalu yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian dari f dan g ditulis f dibagi g didefinisikan sebagai f dibagi gx akan sama dengan fx dibagi gx dengan daerah asal df dibagi g sama dengan df irisan dg dikurangi di mana gx sama dengan 0. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan ini bundaran kecil. Bundaran kecil ini biasa dibaca boleh komposisi, bundaran juga boleh, atau nokta pun juga boleh, terserah kalian. Misalkan di sini saya punya himpunan A, lalu saya punya himpunan B. Nah, fungsi yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B ini saya beri nama fungsi fx. Lalu saya juga punya himpunan C. Nah, fungsi yang menghubungkan dari himpunan B ke himpunan C ini saya beri nama fungsi gx. Lalu ketika saya ingin menghubungkan dari himpunan A langsung ke himpunan C, nah inilah yang dinamakan dengan fungsi komposisi, yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, yaitu jenis fungsi fx dan juga fungsi gx. Nah, sebelumnya kan dari himpunan A ke himpunan B itu fungsi yang menghubungkan yaitu fungsi fx. Dari himpunan B ke himpunan C, fungsi yang menghubungkan yaitu fungsi gx. Ketika dari himpunan A langsung dihubungkan ke himpunan C, maka fungsi yang menghubungkan yaitu fungsi ini, f bundaran gx. Nah, f bundaran gx itu sama dengan f gx. Nah, di sini artinya ketika ada seperti ini, f bundaran gx, cara pengerjaan itu dilakukan dari fungsi yang paling belakang terlebih dahulu. Dari fungsi yang paling belakang dimasukkan ke fungsi depannya. Nah, ini yang belakang kan fungsi gx, sehingga fungsi gx ini dimasukkan ke dalam fungsi f. Jadinya seperti ini, f gx. Ini artinya fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi f. Oke, sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Yang pertama yaitu fungsi komposisi tidak memenuhi sifat komutatif. Nah, f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Jadi pada fungsi komposisi dia tidak memiliki sifat komutatif. Lalu yang kedua yaitu fungsi komposisi
Di sini fungsi komposisi yaitu memenuhi sifat asosiatif. Nah, F bundaran dalam kurung G bundaran H akan sama dengan dalam kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H. Lalu yang ketiga yaitu fungsi komposisi memiliki sifat identitas. Nah, fungsi identitasnya yaitu IX sama dengan X. Sehingga F bundaran I akan sama dengan I bundaran F, di mana hasilnya yaitu F itu sendiri. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya bisa lebih memahami. Nah, diberikan dua buah fungsi fx dan gx, yaitu fx-nya 2x ditambah 5, lalu fungsi gx-nya yaitu sama dengan x kuadrat. Tentukan. Yang pertama yaitu f bundaran gx. Yang kedua, tentukan g bundaran fx. Oke, penyelesaian. Kita kerjakan yang pertama dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari f bundaran gx, cara menyelesaikan yaitu kita menyelesaikan atau mengerjakan dari fungsi yang paling belakang terlebih dahulu. Fungsi yang belakang ini kita masukkan ke fungsi depannya. Ini kan f bundaran gx, sehingga fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi fx. Oke, masukkan fungsi gx ke fungsi fx. F bundaran gx sama dengan f gx. Nah, gx-nya berapa? X kuadrat. Ya sudah, berarti f x-nya diganti x kuadrat. Nah, f x kuadrat berarti x kuadrat kita masukkan ke dalam fungsi fx. Fungsi fx kan 2x ditambah 5. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan x kuadrat, sehingga 2x berarti 2 dikali x kuadrat. Kan x-nya x kuadrat ditambah 5. Ya. Sehingga 2 dikali x kuadrat 2x kuadrat ditambah 5. Jadi, hasil dari f bundaran gx yaitu 2x kuadrat ditambah 5. Oke, untuk yang kedua yaitu masukkan fungsi fx ke fungsi gx. Karena ini kan yang dicari g bundaran fx, sehingga fx, fungsi fx kita masukkan ke fungsi gx. Oke, g bundaran fx sama dengan g fx. Fx-nya tadi berapa? 2x ditambah 5. Nah, berarti 2x ditambah 5 ini kita masukkan ke dalam fungsi g. Fungsi gx-nya tadi berapa? Yaitu x kuadrat, sehingga x-nya kita ganti 2x ditambah 5, kita kuadratkan. Jadinya 2x tambah 5 dikali 2x ditambah 5. 2x dikali 2x 4x kuadrat. 2x dikali 5 10x. 5 dikali 2 10x. 5 dikali 5 25. Sehingga 4x kuadrat ditambah 10x tambah 10x yaitu 20x ditambah 25. Jadi hasil dari g bundaran fx yaitu 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Diberikan 3 buah fungsi fx, gx, dan hx, yaitu untuk fx-nya sama dengan x ditambah 5, untuk gx-nya sama dengan 5x, untuk hx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 8. Nah, tentukan. Yang pertama yaitu f bundaran gx, yang kedua g bundaran fx, lalu yang ketiga h bundaran fx, lalu yang keempat f bundaran g bundaran hx, lalu yang terakhir yaitu g bundaran h bundaran fx. Oke, penyelesaian. Oke, kita kerjakan dari yang pertama dulu ya, yaitu yang A, f bundaran gx. Sehingga
fungsi Gx kita masukkan ke dalam fungsi fx. F bundaran Gx sama dengan f Gx. Gx-nya berapa? Fungsi Gx-nya kan Gx sama dengan 5x. 5x, sehingga 5x ini kita masukkan ke dalam fungsi fx, yaitu x ditambah 5. X ditambah 5, x-nya kita ganti 5x, sehingga 5x ditambah 5. Sehingga hasil dari f bundaran Gx itu sama dengan 5x ditambah 5. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu kita mencari G bundaran fx. Sehingga fungsi fx kita masukkan ke Gx, karena yang belakang kan fungsi fx, sehingga fungsi fx ini yang kita masukkan ke dalam fungsi Gx. Nah, ini soalnya ya. Fx-nya berapa? Fx-nya kan x ditambah 5. Ya sudah, berarti Gx ditambah 5. Lalu fungsi G-nya itu berapa? Fungsi Gx-nya 5x, sehingga 5x, x-nya kita ganti dengan x ditambah 5, sehingga 5 dikali x ditambah 5, yaitu 5 kali x 5x, 5 dikali 5 25 ya. Oke, sehingga hasil dari G bundaran fx yaitu 5x ditambah 25. Yang ketiga yaitu mencari H bundaran fx. Di sini yang belakangan fx, sehingga fungsi fx kita masukkan ke dalam fungsi hx. Fx-nya berapa? X ditambah 5 ini ya. Sehingga x ditambah 5 kita masukkan ke dalam fungsi hx, yaitu x kuadrat dikurangi 8. X kuadrat berarti x-nya kita ganti x tambah 5. X ditambah 5 kuadrat dikurangi 8, yaitu x ditambah 5 dikali x ditambah 5 dikurangi 8. Nah, x dikali x kuadrat. X dikali 5, 5x. 5 dikali x, 5x. 5 dikali 5, 25 dikurangi 8. Jadinya x kuadrat 5x tambah 5x 10x ditambah 25 dikurangi 8 ya. Dan yang ini x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 dikurangi 8. Jadinya x kuadrat ditambah 10x 25 kurangi 8 berapa? 17 ya. Jadinya hasil dari H bundaran fx yaitu x kuadrat ditambah 10x ditambah 17. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu kita mencari F bundaran G bundaran hx. Nah, karena ini ada 3 fungsi, sehingga kita lakukan atau kita kerjakan dari belakang dulu. Hx ya, yang paling belakang hx, sehingga fungsi hx kita masukkan ke fungsi gx, lalu hasilnya nanti kita masukkan ke fungsi fx seperti ini, f g hx. Oke, hx nya berapa? Fungsi hx kan x kuadrat dikurangi 8, ya sudah kita tulis x kuadrat dikurangi 8. Nah, fungsi gx berapa? 5x, sehingga x kuadrat dikurangi 8 kita masukkan ke 5x, yaitu 5 dikali x kuadrat dikurangi 8, sehingga hasilnya 5 kali x kuadrat yaitu 5x kuadrat. 5 dikali 8 negatif 40, ini kan negatif ya, dikurangi, jadi 5x kuadrat dikurangi 40. Nah, f 5x kuadrat dikurangi 40 ini artinya 5x kuadrat dikurangi 40 kita masukkan ke dalam fungsi fx. Fungsi fx nya apa? X ditambah 5, jadinya x nya diganti dengan 5x kuadrat dikurangi 40 ditambah 5. Nah, 5x kuadrat dikurangi 40 tambah 5 ini kita buka kurungnya, sehingga hasilnya 5x kuadrat dikurangi 35, negatif 40 tambah 5 yaitu negatif 35. Jadi hasil dari f bundaran g bundaran hx yaitu 5x kuadrat dikurangi 35. Oke, ini untuk yang terakhir ya, yaitu kita mencari g bundaran h bundaran fx. Di sini
yang paling belakang kan fx, sehingga fungsi fx kita masukkan ke fungsi hx. Nanti hasilnya kita masukkan ke fungsi gx. Jadi GHFX. Fx-nya berapa? Fx-nya x tambah 5. Ini ya, x ditambah 5. Sehingga x ditambah 5 kita masukkan ke fungsi h. Fungsi hx-nya x kuadrat dikurangi 8. Berarti x kuadrat. X-nya kita ganti x tambah 5. Berarti x ditambah 5 kuadrat dikurangi 8. Yaitu x ditambah 5 dikali x ditambah 5 dikurangi 8. X dikali x kuadrat, x dikali 5 5x, 5 dikali x 5x, 5 dikali 5 25 dikurangi 8. Jadi x kuadrat 5x tambah 5x 10x ditambah 25 dikurangi 8. Jadi G x kuadrat ditambah 10x 25 dikurangi 8 17. Nah, dari sini x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 ini kita masukkan ke fungsi gx. Fungsi gx-nya kan 5x, sehingga 5 dikali x-nya diganti ini, x kuadrat tambah 10x tambah 17, yaitu 5 kali x kuadrat yaitu 5x kuadrat ditambah 5 kali 10x yaitu 50x dan 5 kali 17 yaitu 85. Jadi hasil dari G bundaran H bundaran Fx yaitu 5x kuadrat ditambah 50x ditambah 85. Oke, ini ada beberapa soal yang bisa digunakan sebagai latihan supaya bisa lebih mendalami lagi dari materi fungsi komposisi ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.